Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat serta barokahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah kita bisa bangun pagi. Alhamdulillah kita bisa merasakan zikir pagi bersama-sama, dan semoga ini semuanya menjadi asbab keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang senantiasa terus berusaha untuk belajar, mengajarkan serta mengamalkan dan mensyiarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini juga menjadi asbab kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ya pembacaan kajian Kitabul Jami'. Pada pembahasan yang lalu ya, pertemuan kemarin, dalam beberapa hadis, di mana di hadis yang pertama kemarin kita bahas itu mengenai 3 dosa besar. 3 dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan engkau. Kemudian yang kedua adalah antaqtula waladaka khasyata an yakula ma'ak, ya, yaitu engkau membunuh anakmu karena dikhawatirkan tidak bisa makan, ya. Kemarin dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Dan ayat selanjutnya, ya, setelah ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Nah, ini selaras nih dengan hadis ini, ya. Kemudian hadis yang kedua kemarin kita bahas mengenai, ya, tidak boleh kita mencaci maki orang tua, ya, atau saling mencela orang tua. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya, ini termasuk minal kabair, ya, syatmur rajuli walidayhi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita akan lanjutkan hadis selanjutnya, ya. Kalau di sini nomor hadisnya 1276. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. La tahqiranna, jangan engkau anggap remeh, jangan engkau anggap sepele minal ma'ruf, dari suatu kebaikan, syai'an, sedikit pun. Segala bentuk kebaikan, aneka ragam amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak ada yang sia-sia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau, tuh di sini disebutkan, walau antal akhaka biwajhin talqin, ya, walaupun hanya sekedar ketika engkau bertemu dengan akhaka, dengan akhok, ya, dengan saudaramu, maka apa? Biwajhin talqin, dengan tersenyum, ya, tabassumuka biwajhi akhika shadaqah, ya. Tapi jangan juga kemudian senyum-senyum sendiri, ya, asal orang lewat disenyumin, asal orang lewat disenyumin, ya. Berikanlah shadaqah, ya, dengan senyuman, ya, asal lihat Syafiq, Masya Allah, ya, senyum gitu ya, bahagia. Asal ketemu Pak Is, ketawa tuh kan. Coba, apalagi kalau sudah lihat senyumnya para ulama, ya, ketika mereka bertemu dengan para ulama yang lain, ya, di situ bercandanya mereka itu sangat membuat adem sekali. Ya, nah, tidak ada yang sepele, ya, segala bentuk perbuatan kebaikan tidak ada yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta marqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Ya, idza tabakhta, apabila engkau masak, ya, tabakhta, apabila engkau masak, marqatan ini yang berkuah-kuah, ya, apa saja yang berkuah-kuah, mau sayur asam misalnya, ya, jangan sayur asam basi, ya, sudah asam dikasihkan ke tetangga, ya. Bukan sayur asam itu maksudnya, itu sayur basi, ya. Mau sayur asam misalnya, ya, sayur sop apapun, ya. Kemudian apa? Fa'aksiru, tuh, fa'aksiru, perbanyaklah apanya? Ma'aha, airnya, pokoknya banyakin aja lah, ya. Dagingnya sekilo, terus airnya setoren kira-kira, ya. Jadi apa itu? Ya, ya, ininya lah, secukupnya, ya. Kemudian apa? Wa ta'ahad jiranaka, dan hidangkanlah, ya, kasih semangkok itu buat nyicipin. Jangan kemudian di Kufah masak apa? Ya, masak apa biasanya di Kufah? Masak ayam, ya, Pak Ais punya ayam kan, dibakar ayamnya, sebagian lagi disop, wah, ya, aromanya tercium sampai ke Basrah, ya, saking apanya ini, wah, saking luar biasanya itu sop, ya, ayam bakarnya Pak Ais gitu kan, ayam kampung lagi, terciumlah aroma itu sampai ke Basrah. Orang Basrah, ini para penghuni Basrah, ya, ahlul Basrah mencari-cari di mana ini kisah, ayo dicari, oh, ternyata di Kufah, ya, ternyata di sana di Kufah sudah disiapkan untuk para penghuni Basrah. Ini adalah jatah para penghuni Basrah, sudah kami siapkan, ya. Pas dilihat, dikorek-korek, mana dagingnya gitu. Ya, aduh, yang penting fa'aksiru ma'aha, kata hadisnya kan seperti itu katanya. Ya, tidak seperti itu juga, ya, kasih ceker kayak apa, kayak kepalanya gitu,
ya, biar ada bukurnya. Ya, wa ta'ahad jiranaka, dan hidangkanlah untuk apa nih, jiranaka, tetanggamu. Ya, jangan sampai dapat wanginya doang gitu ya, dan ya ada lah kasih semangkok gitu, sebaskom lah, enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Akhrajahu Muslim, akhrajahuma Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan. Wan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ya, siapa Abi Hurairah itu? Bapak kucing. Nama aslinya siapa? Lupa ya, Abdurrahman bin Sakhar. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin muslimin kurbatan min kurbid dunya. Sesiapa pun orangnya, man nafasa, sesiapa yang menghilangkan an mu'minin, dari seorang mukmin muslimin, ya, seorang muslim, kurbatan, suatu kesulitan, min kurbid dunya, ya, dari kesulitan perkara dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamati, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan min kurbi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Subhanallah, ya. Seseorang yang membantu orang yang sedang kesulitan, ya, dalam perkara dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitan nanti di hari kiamat. Ya. Nafi deterjennya habis, tidak, kemudian belum nyuci selama sebulan, seminggu lah contohkan, deterjen saya habis, kemudian mau beli, duitnya juga habis, sedangkan belum ditransfer, ya. Sedangkan Nafi, ya, kalau belum ditransfer itu, ya dia nggak bakal minta gitu kan. Kalau belum ditransfer, ya sudah, kapan saja saya mandiri transfernya, ya saya belikan, ya. Tapi kalau belum, ya nggak apa-apalah, nggak nyuci seminggu gitu kan. Nah, itu kan diantara kesulitan tuh, ya. Kemudian datang Erlanda, ya, Erlanda bilang, nggak nyuci, Nafi, kenapa nggak nyuci atau nggak ada deterjennya, ya, nggak usah ya, pakai deterjen saya aja, punya saya banyak, sebox, ya, nyetok untuk setahun gitu, ya. Nah, ini diantara kemudian, ya, menghilangkan kesulitan seorang mukmin, ya, untuk kemudian balasannya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Jika kita ingin kemudian di hari kiamat nanti, ya, Allah hilangkan kesulitan-kesulitan karena dosa-dosa yang kita lakukan, ya, karena banyaknya dosa yang kita lakukan, ya, sehingga sulit kita nanti di hari kiamat, ya, kepada siapa kita bernaung. Maka tanamkanlah, sering-seringlah membantu banyak orang, ya, apapun yang bisa kita lakukan, ya, manfaat yang bisa kita berikan untuk banyak orang, ya, apalagi bisa membantu kesulitan banyak orang, ya, maka insya Allah orang tersebut akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, dengan dihilangkannya segala hal yang menjadikan dia sulit nanti di hari kiamat, ya. Ya, kita bisa bantu dengan tenaga kita mungkin, ya, kita bisa bantu dengan harta, sedikit harta yang kita punya mungkin, ya, bisa kita bantu dengan apapun yang bisa kita lakukan, ya. Bahkan walaupun dalam hadis yang lain itu, walaupun hanya membantu menaikkan barang dari barang bawaan ke kendaraan, itu juga termasuk sedekah, termasuk kemudian menghilangkan kesulitan. Wa man yasaru ala mu'sirin, sesiapa yang memberikan kemudahan ala mu'sirin, atas orang yang kesusahan,
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya fid dunya wal akhirah, baik dalam urusan dunianya atau dalam urusan akhiratnya. Ya. Sering-seringlah membantu, memberikan kemudahan kepada orang, ya, agar nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi engkau, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Seringkali kita mungkin pernah mengalami, ya, mungkin kita pernah mengalami, disadari atau tidak disadari, ya, ketika kita kesulitan dalam suatu perkara kemudian Allah mudahkan, ya, bisa jadi itu adalah asbab di mana dulu antum pernah melakukan kebaikan, yang pernah memberikan kemudahan kepada orang, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada antum. Ya. Kita tidak pernah tahu, ya, berapa ribu doa yang terpanjatkan ketika di malam hari akibat atau sebab kita menolong orang yang mungkin kita nggak tahu dia siapa, ya, tetapi karena pertolongan kita, karena kita membantu banyak orang, ya, kemudian orang tersebut merasa terbantu dan di malam-malamnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik bagi kita yang telah menolongnya. Siapa tahu, ya, fakir miskin yang kita bantu, ya, atau orang tua jompo yang kita bantu, ya, walaupun misalkan sedikit tapi itu sangat berarti. Kemudian mungkin, ya, kesuksesan kita itu termasuk diantaranya adalah dari doa-doa orang yang pernah kita tolong, yang kita nggak tahu itu siapa, ya. Maka dimanapun, ya, dimanapun ketika kita bisa membantu orang yang sedang kesulitan, sebaiknya kita bantu, ya. Dan mudah-mudahan di akhirat pun kita dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan tutup aibnya baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, maksudnya gimana Pak Ustaz? Ya. Menutup aib itu gimana? Menutup aib itu kita tahu bahwa teman kita ini punya aib. Kita tahu bahwa saudara kita ini punya aib. Ya. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang sempurna. Ya, saya punya aib. Kita semua di sini punya aib. Kemudian kita tutup aib teman kita, ya, maka insya Allah satarallahu fid dunya wal akhirah. Ketika kita tidak membongkar aib-aib saudara-saudara kita, ya, tidak membicarakan, tidak menggibahkan, tidak mengolok-olok, ya, aib saudara-saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, kita kalau aib kita kemudian diceritakan oleh orang, ya, tentu tidak merasa nyaman, ya. Terus gimana kalau misalkan itu berkaitan dengan kejelasan hukum? Wah, ini harus jelaskan, ya, harus dijelaskan. Menutup aib, ya, bukan berarti menutupi kesalahan. Misal begini, ada kasus pembunuhan atau narkotika lah contoh, ya, ini ada kasus narkotika besar, ya, kemudian di antara kita ada yang tahu seluk-beluknya, ya, ada yang tahu seluk-beluknya, kemudian ditanya, kamu tahu perkara narkotika itu? Karena yang melakukan adalah teman kita, yang misal, ya, karena yang melakukannya adalah saudara kita, kemudian kita tutupi. Nah, ini yang salah, menutup aib yang salah, ya. Kenapa? Karena ini untuk kejelasan hukum, ya, untuk kejelasan hukum, untuk fatwa, untuk meminta fatwa agar supaya betul nggak ini dilakukan, betul nggak ini pelakunya, betul nggak ini kemudian orang yang melakukannya, ya. Nah, ini harus dibedakan antara menutup aib dengan
kejelasan hukum. Maka ketika diminta, ya Kenzo kamu tahu si fulan begini, kemudian Kenzo bilang, itu kan aib teman kita, gak boleh kita ceritakan. Kalau itu salah, ya kenapa? Karena diminta untuk kejelasan hukum. Yang tidak boleh itu adalah yang kita sengaja mengumbar, yang menceritakan kesana kemari, ya ini yang tidak boleh. Tapi untuk kejelasan hukum, untuk fatwa hukum itu boleh. Dan ya yang tahu itu ketika dibutuhkan cukup hanya menceritakan ketika diminta fatwa, ketika diminta untuk kejelasan hukum. Setelah itu ya sudah tidak perlu kemudian diceritakan. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kode etik. Ya, kode etik. Seorang dokter yang memeriksa pasiennya, ya kan pasiennya mungkin punya aib apa, misalkan punya tai lalat misalkan di punggungnya, ya segede kelereng misalnya, contoh, ya kemudian diceritain tuh sama dokter, oh si pasien saya nih itu punya tai lalat segede kelereng di punggungnya. Nah ini tidak boleh. Ya, seorang dokter harus menjaga kode etik, menjaga aib pasiennya, itu yang harus dilaksanakan. Kalau sampai dokter tersebut menceritakan aib pasiennya, itu termasuk dokter yang melanggar kode etik. Nah ini yang tidak boleh. Ya, nah ini harus jelas ya, mana menutup aib dengan diminta keterangan hukum, ya itu. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala ya melindungi seorang hamba, ya atau menaungi seorang hamba, maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut sama memberikan perlindungan kepada saudara-saudaranya yang lain. Ya. Akhrajahul Muslim. Yang di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang terakhir, ya. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi. Sesiapa yang menunjukkan ala khairin atas kebaikan, ya kepada kebaikan, falahu mislu ajrin fa'ilhi, maka baginya semisal pahalanya, ya bagi ya siapa yang melaksanakan kebaikan tersebut. Kita melakukan kebaikan, misalnya apa? Ya, misalnya rajin si eta magening yang ngapalin Qur'annya sehingga saya menjadi termotivasi. Ya, si fulan rajin sekali dalam piketnya. Ya, kemudian ada orang yang terinspirasi darinya. Ada orang yang kemudian termotivasi dari tingkah laku baik yang telah dilakukan oleh orang tersebut, kemudian itu diikuti, ya dilakukan. Si eta mah luar biasa, ya akhirnya saya ingin kayak dia dong, akhirnya dia praktekin tuh, ya. Nah itu pahalanya ya semisal apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Sebaliknya, ya sebaliknya, ketika kita memberikan contoh yang tidak baik kemudian diikuti, ya bukan menjadi pahala tapi justru menjadi apa? Menjadi dosa. Ya, yang harusnya amal kebaikan ya yang ditransfer kepada kita secara otomatis itu, akan tetapi justru yang ditransfer secara otomatis kepada kita itu bukan amal kebaikan, akan tetapi amal keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi ini saya kira cukup terlebih dahulu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan hadis selanjutnya tentang min isti'adakum billah fa'iduhu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina
wahdina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.